Haleluya. Lihat kiri kanan saudara. Katakan roh kemenangan ada padamu. Amin, puji Tuhan. Mari buka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-6. Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 11. Kita akan baca secara bergantian. Kemudian 16 sampai 18. Mari kita baca secara bergantian, saya akan mulai. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ayat 2. Dan ketika Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, ayat 4. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Ayat 8. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Ayat 10. Ayat 11, mari baca sama-sama. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 16. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Ayat 17. Sedang laut bergelora karena angin kencang. 19. Tapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." 21 sama-sama. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah mujizat spektakuler. Saudara ya, mujizat di mana saudara Alkitab mengatakan bahwa mujizat ini, yaitu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, ditulis di 4 pasal, ditulis di 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini adalah mujizat yang ditulis di 4 kitab ini. Karena ini adalah mujizat yang sangat luar biasa. Dan Alkitab mengatakan, mari kita lihat di dalam ayatnya yang keempat. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Sekali lagi mari baca bersama-sama. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Mujizat ini dilakukan adalah beberapa hari sebelum Paskah. Mujizat ini terjadi, saudara, pada saat saudara hari mungkin seperti hari ini. 4 hari lagi kita akan merayakan Paskah. Saudara, Alkitab mengatakan, dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. King James mengatakan Passover. Tema firman Tuhan hari ini, the power of Passover. Ada kuasa dalam Paskah. Ada kuasa dalam darah Yesus. Ada kuasa kemenangan. Alkitab mengatakan firman Allah yang hidup berkata, kenapa orang-orang ini saudara mengalami mujizat? Karena alasannya yang pertama, di dalam ayat firman Allah yang hidup ayat 2 berkata, nanti tolong dicari. Alkitab mengatakan pesiara. Jadi rombongan banyak ini dihasilkan karena mereka adalah pesiara-pesiara Paskah. Nanti tolong dislaidkan firman Allah yang hidup. Ya saudara, Yohanes 6 ayatnya yang kedua. Alkitab mengatakan mereka ada di sana karena Paskah. Dan Tuhan tidak pernah mengecewakan mereka. Pada saat Paskah, Tuhan buat mujizat dalam hidup mereka. Saya mau katakan itu terjadi beberapa hari sebelum Paskah.
Terima kasih untuk semua pendoa. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan. Kita telah melakukan doa puasa Ester dan buka tutup dalam beberapa hari yang lalu. Seluruh jemaat, ada yang 1 hari, 2 hari, ada yang 3 hari. Semua kita persembahkan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan tadi pagi ketika saya merenungkan firman Tuhan, Tuhan melepaskan firman ini. Nak, engkau tahu mujizat yang aku lakukan, yang ditulis oleh 4 Injil, aku lakukan beberapa hari sebelum Paskah. Dan saya meyakini itulah yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah hidupmu. Itulah yang akan Tuhan kerjakan di tengah-tengah Kingdom Vision. Saudara, Alkitab mengatakan, ya saudara, Paskah ini disertai dengan 2 mujizat penting, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang dan Yesus berjalan di atas air. Saudara, masalahnya, saudara, perjalanan Yesus ini di atas air bukan keadaan laut sedang teduh. Bukan dikatakan laut sedang aman. Alkitab mengatakan keadaan laut sangat kencang, bergelora, angin sakai, badai yang hampir-hampir menenggelamkan perahu Petrus. Tapi di tengah badai, Tuhan yang kita sembah sanggup berjalan di atas air. Tuhan yang kita muliakan sanggup berjalan di atas air. Kalau ada manusia yang mengklaim bahwa itu hanya trik, beberapa tahun yang lalu ada pesulap yang mencoba berjalan di atas kolam. Saya tertawa. Kenapa? Karena di balik kolam ternyata ada papan transparan. Saya katakan ini lucu. Sekalipun engkau bisa berjalan di atas air, engkau berjalan dalam keadaan tenang. Tapi Tuhan yang aku sembah berjalan di saat laut kencang, berjalan di saat seorang pun tidak bisa berjalan. Itulah Tuhan yang kita sembah, dan itu Tuhan lakukan di saat Paskah. Amin. Itulah yang akan engkau nikmati. Saudara akan melihat sebuah penyediaan Tuhan yang luar biasa. 5 roti, 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Ini bicara penyediaan ilahi. Saya meyakini Kingdom Vision akan berjalan dalam penyediaan ilahi. Kingdom Vision akan berjalan dalam kemustahilan. Kingdom Vision akan berjalan sekalipun melewati badai, sekalipun melewati angin kencang, tapi Tuhan menyertai kita. Saya tahu ini tanda, karena ketika kita duduk diam di kaki Tuhan, Tuhan memberikan firman ini sebagai sign, sebagai tanda. Nah, jangan pernah takut, beri makan bangsa-bangsa. Nah, jangan pernah takut, beri makan jiwa-jiwa, karena aku akan melibat gandakan apa yang engkau punyai. Tanggal 2, tanggal 3 kita akan beri makan anak-anak muda. Saudara ya, beri makan. Alkitab mengatakan hari itu, di saat Paskah itu, beberapa hari sebelum Paskah, para pesiara. Nah saudara lihat ayat 2. Sejumlah besar orang, kebanyakan pesiara-pesiara sedang dalam ke Yerusalem perayaan Paskah. Saudara lihat, mereka datang untuk merayakan Paskah. Mereka percaya akan kuasa Paskah. Dan hari itu sang Paskah itu sendiri, pemilik Paskah itu sendiri, saudara, menemui mereka, saudara, dan tidak membiarkan mereka. Dia memberikan mereka firman yang hidup. Kemudian dia memberi makan secara jasmani, rohani dan jasmani. Tuhan adakan di saat Paskah. Apa yang engkau butuhkan? Apakah hari ini engkau haus dan lapar akan Tuhan? Apakah hari-hari ini engkau rindu? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan Tuhan, karena mereka akan dipuaskan. Apakah engkau perlu akan ekonomimu? Jangan pernah takut. Tuhan sanggup melipat gandakan apa yang ada padamu, karena itulah janji Paskah. Alkitab mengatakan, saudara, mari kita lihat Yohanes 6 ayat 4 sekali lagi. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Jadi seberapa hari? Tinggal berapa hari? Dan Alkitab mengatakan di dalam ayat 8, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas saudara Simon, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak. Mari kita lihat Matius pasal 14 ayat 18. Ini sama saudara ya. Makanya saya katakan inilah mujizat yang ditulis dalam 4 Injil. Matius 14 ayat 17-18. Yang ada pada kami hanya 5 roti 2 ikan. Ayat 18. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Saudara, apa yang Yesus lakukan? Tuhan Yesus cuma tanya, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan. Cukup enggak untuk 5.000 orang? Enggak cukup. Tapi Alkitab berkata, bawa kemari kepadaku.
Apa yang ada padamu hari ini? Musa berkata, Tuhan, aku hanya memiliki tongkat. Lemparkan tongkat itu ke tanah. Tiba-tiba tongkat itu, saudara, berubah menjadi ular. Tongkat itu sanggup membelah laut. Kenapa? Karena sudah diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang ada padamu? Janda di Sarfat hanya punya apa? Saudara, segenggam minyak, saudara, dan kemudian apa? Segenggam tepung dan sedikit saja minyak. Tetapi Tuhan sanggup mencukupi 3 tahun 6 bulan. Apa yang ada padamu? Jangan engkau khawatir. Tuhan akan lipat gandakan. Tuhan akan tolong engkau. Apa yang ada di hidupmu, berikan untuk Tuhan. Berikan untuk Tuhan. Saya hanya bisa melayani seperti ini. Berikan untuk Tuhan. Saya hanya punya talenta seperti ini, 1 talenta, Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Karena apa yang ada padamu, Tuhan akan gandakan. Berikan seluruh hidupmu. Inilah pesan Paskah. Jangan tahan-tahan. Dia berkata, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan, bawa kepadaku. Mungkin saudara bilang, saya tidak punya apa-apa, Tuhan. Yang ada hanya kekhawatiran. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Dia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tangannya, apa yang ada padamu? Hari itu, saudara, Yesus, perkataan Yesus pertama di kayu salib, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah jeritan pengampunan. Apa yang ada padamu, hatimu hari ini? Anakmu kah? Suamimu kah? Minta kepada Tuhan, Tuhan, ya Bapa, ampunilah anak-anakku. Ya Bapa, ampunilah keluargaku. Ya Bapa, ampunilah suamiku. Kenapa saudara, di saat engkau menjerit kepada Tuhan, itulah yang Tuhan lakukan kepada Lot. Alkitab berkata, karena Lot berlambat-lambat dan kedua anaknya berlambat-lambat. Kejadian 19 ayat 16. Kalau tidak salah, coba lihat. Ya, ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Saudara, Abraham telah menyerahkan Lot ke dalam tangan Tuhan. Sisanya terserah Tuhan. Abraham telah menyerahkan lewat doa syafaat. Dia telah menyerahkan Lot ke dalam tangan Tuhan. Dan Alkitab berkata, Tuhan bertanggung jawab. Alkitab berkata, karena Lot berlambat-lambat, maka DP tangan istri, tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Siapakah itu? Malaikat. Saya meyakini, berserulah kepada Tuhan. Tuhan akan pegang anakmu. Tuhan akan pegang keluargamu. Sekalipun dia berlambat-lambat, Tuhan yang akan mempercepat. Kenapa? Karena engkau cepat-cepat datang pada Tuhan. Karena engkau dan aku datang kepada Tuhan. Makanya Tuhan berkata, bawalah kemari kepadaku 5 roti 2 ikan. Ketika Tuhan angkat, ketika beralih ke tangan Tuhan, semua itu berubah. Saudara, hari ini saya mau berkata, mari rayakan Paskah, saudara, dengan sungguh-sungguh dan dengan sebuah hati yang penuh persiapan. Kenapa? Ketika pesiara-pesiara ini datang mencari Tuhan dalam Paskah, mereka tidak dibiarkan pulang dengan tangan kosong. Mereka penuh, bahkan Tuhan berkata, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, orang yang mencari Tuhan, oh saudara, apalagi di saat Paskah ini, saya mengharapkan saudara, karena di saat Paskah ini adalah waktu yang tidak boleh kita lewatkan. Ada sebuah hukum mengenai Paskah. Firman Allah berkata di dalam Bilangan 9 ayat 13. Bilangan 9 ayat 13. Alkitab bilang seperti ini. Ya, kita baca. Sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya, sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya. Orang itu akan menanggung akibatnya. Saudara, orang yang tidak merayakan Paskah, Alkitab mengatakan hari itu Paskah diadakan. Dan Alkitab mengatakan, saudara, hari itu Tuhan berkata, saudara, di dalam Bilangan 9, orang Israel harus merayakan Paskah. Saudara, Bilangan 9 ayat 2, tolong mundur. Ayat 6.
Tapi ada beberapa orang yang najis oleh karena mayat, sehingga tidak dapat merayakan Paskah pada hari itu. Mereka datang menghadap Musa dan Harun pada hari itu juga. Ayat 7. Kami najis oleh karena mayat, dengan dasar apakah kami dicegah mempersembahkan persembahan bagi Tuhan di tengah-tengah orang Israel pada waktu yang ditetapkan? Ayat 8. Tunggulah dahulu, aku hendak mendengar apa yang diperintahkan Tuhan mengenai kamu. Jadi mereka mungkin sedang menguburkan mayat, atau saudara kerabat mereka baru meninggal. Saudara, hari itu dianggap najis, hari itu. Ya saudara, pada masa itu. Oh, pada masa perjanjian baru, mayat di sini bicara manusia lama. Mayat di sini saudara bicara sesuatu yang sudah mati. Jangan kena kepada sesuatu yang sudah mati. Kalau saudara ada satu kali saudara tahanan perang, saudara sebuah negara, sebuah bangsa, saya tidak sebut bangsa apa, mereka ingin membuat orang hidup menjadi gila. Tahanan perang menjadi stres. Ya saudara, ada tentara mati, tentara yang hidup dalam kasih baku ikat yang tentara mati. Tidak lama kemudian tentara yang hidup jadi stres. Tidak lama kemudian saudara ada binatang-binatang. Saudara, kenapa? Karena bau mayat, karena bau dosa. Manusia lama kita sudah berlalu. Engkau adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari hari-hari ini jangan sentuh apa yang najis. Jangan sentuh apa yang najis, saudara. Yang sudah mati, itu bangkai, itu bau, itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Hari itu mereka berkata, kami najis. Musa bilang begini, tunggu, kami tanya pendapat Tuhan. Apakah Tuhan mengizinkan? Apakah Tuhan, ya karena pada saat itu mungkin saya katakan ada kerabat mereka yang meninggal. Dan apa jawaban Tuhan? Ayat 10. Katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat, atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Ternyata Tuhan bilang boleh. Boleh. Kenapa? Ini menggambarkan orang yang berdosa disucikan oleh darah Yesus. Orang yang berdosa ketika ia ingin dengan Tuhan, Tuhan mengabulkan permintaannya. Saudara, makanya Tuhan bilang, yang perjalanan jauh, yang dalam keadaan najis, oke, aku berikan. Wah saudara, saudara, ini sedang menggambarkan pengorbanan Kristus. Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke-13, sebaliknya orang yang tidak najis, tidak dalam perjalanan, tapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan. Saudara, Kingdom Vision, mari rayakan Paskah. Mari rayakan Paskah. Datanglah pada saat Jumat Agung. Datanglah saudara pada saat kebangkitan. Jangan lalai. Untuk apa? Saudara, sedangkan orang dalam perjalanan jauh, keluargamu, saudara ya apa? Saudara bisa menghubungi. Adakanlah Paskah. Paskah bagi Tuhan. Saudara, Paskah di mana? Kita memperingati betapa luar biasa pengorbanan Kristus. Lewat perjamuan kudus, lewat firman. Kenapa? Imamat menggambarkan. Imamat 16 ayat 17. Seorang pun tidak boleh hadir dalam kemah pertemuan bila Harun masuk mengadakan pendamaian di tempat kudus, sampai ia keluar setelah mengadakan pendamaian baginya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi seluruh jemaah orang Israel. Saudara, apa itu Paskah? Imam besar 1 hari, ya saudara, 1 kali 1 tahun. Saudara meminta pengampunan dengan mengorbankan lembu jantan dan domba jantan. Hari itu ketika Paskah, ya saudara, dia minta pendamaian. Yang pertama baginya sendiri. Siapkan diri kita, datang pada Tuhan. Tuhan, periksa hatiku, periksa hidupku, periksa pikiranku, periksa Tuhan. Aku siap merayakan Paskah Tuhan. Benahi aku Tuhan. Inilah waktunya di beberapa hari ini. Makanya saya katakan Paskah butuh persiapan. Saudara, yang kedua, bagi keluarganya, bawa seisi rumahmu, anakmu, istrimu, suamimu, bawa di hadapan Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari merendahkan diri. Dan Alkitab berkata, dan bagi seluruh jemaah orang Israel, bawa kota ini. Di Paskah ini kemarin ada gempa. Saudara ya, berapa banyak yang merasakannya? Ya saudara ya, bawa kota ini di hadapan Tuhan. Itu tanda-tanda alarm. Ya saudara, sedang terjadi goncangan rohani, sedang terjadi goncangan jasmani.
saudara ya, tapi akan tinggal tetap yang tidak tergoncangkan, yaitu yang bersandar kepada firman Tuhan, yaitu kepada kuasa darahnya, yaitu kepada kuasa firman-Nya. Oh, saya tahu apa yang terjadi di alam jasmani lebih dahulu terjadi di alam roh. Selalu begitu hukumnya. Ketika Ayub mengalami proses, karena di atas sana ada promosi daripada Tuhan, sehingga apa yang terjadi di alam roh turun kepada Ayub. Saudara, percepatan saudara lihat, sekarang dunia bergerak dengan cepat. Aplikasi apa saudara, untuk apa semua saudara, by phone, by mobile. Saudara, kenapa saudara? Sesungguhnya sedangkan di dunia secepat begini, apalagi di alam roh sedang terjadi percepatan segala sesuatu. Alkitab berkata, oleh karena orang-orang pilihan, maka waktu ini akan dipersingkat, karena waktu ini akan dipercepat. Untuk apa saudara? Menjelang pada kegenapannya. Oleh sebab itu, mari gereja Tuhan bergerak bersama dengan alurnya Tuhan. Tuhan lagi cepat, jangan kita berlambat-lambat. Tuhan lagi cepat, ayo kita lari. Tuhan lagi cepat, ayo kita bergerak dalam ketepatan. Cepat untuk apa? Menangkan jiwa. Cepat untuk apa? Bertobat. Cepat untuk apa? Melayani. Kenapa? Percepatan sedang terjadi. Yang berlambat-lambat akan ketinggalan. Inilah waktunya. Jangan tunda lagi. Alkitab mengatakan saudara, hari itu ya saudara, sebuah ketetapan ketika Paskah. Imamat pasalnya yang ke-16. Coba kita lihat ayatnya yang ke-29 dan 31. Mari kita baca. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7 pada tanggal 10. Bulan yang ke-7 akan menjadi bulan pertama. Di Keluaran 12 ayat 1, kamu harus apa? Merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan satu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing. Saudara, di Jumat Agung, datanglah di tempat ini. Jangan dulu makan dan minum sampai engkau menerima perjamuan kudus. Saudara, ya pada hari Jumat Agung berpuasalah saudara, untuk apa? Sampai engkau menerima perjamuan kudus. Roti dan anggur, Alkitab berkata inilah waktunya. Ya, bebaskan saudara menjadi hari perhentian. Saya berani katakan, saudara, tutup saudara orderan saudara, close semua apa yang saudara kerjakan, karena hari itu adalah hari perhentian. Dan kalau saudara baca, ini menjadi ketetapan bagi orang Israel sampai selama-lamanya. Di hari Jumat Agung, tunda orderan saudara. Ya saudara, tunda saudara. Karena hari Jumat Agung adalah hari di mana Alkitab yang bilang, hari merendahkan diri, hari berpuasa untuk mencari Tuhan. Amin, amin. Katakan, saya pindah ke hari Senin. Saya pindah minggu depan. Karena hari ini saya harus ke gereja. Karena hari ini saya harus perjamuan kudus. Karena ini adalah hari yang sangat luar biasa. Saudara, kita ada janji ibu mau pergi pantai. Tolong tunda saudara, pantai tidak akan pindah. Amin. Mau pergi Pulau Nain belum mau dibeli orang asing. Saudara ya, saudara, ini menjadi ketetapan. Rendahkan diri kita. Ya saudara, pastikan dalam hidup kita tidak berkumarat dengan sapa-sapa. Aduh, taso mesti hubungi, tak mengampuni. Ya untuk apa saudara? Ya saudara, segala prasangka buang. Inilah hari di mana kita merendahkan diri, berpuasa dan mencari wajah Tuhan. Hari perhentian, hari Sabat, di mana saudara terimalah perjamuan kudus pada Jumat Agung nanti. Siapkan diri kita beberapa hari. Mungkin ada yang semua puasa esok, Papa esok, Mama Selasa, anak Rabu. Amin. Saudara ya, atau saudara sama-sama semua pasukan terdahsyat akan pindah Selasa. Jadi tidak free saudara, pindah Selasa. Saudara ya, doa malam tetap Selasa ke Rabu, Rabu ke Kamis. Saudara, kenapa kita harus persiapkan dengan baik? Yesus mengatakan minggu lalu kita baca, adakan persiapan Paskah. Apa yang perlu kita siapkan? Hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan, keluarga kita, rumah tangga kita. Karena kita percaya, sedangkan 5.000 orang, ya Alkitab berkata itu semua laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka alami mujizat yang pernah dilihat oleh manusia manapun yang pernah hidup di bawah planet ini. Bahwa dengan modal 5 roti 2 ikan, catering dari surga mengirimkan cukup untuk 5.000 orang, belum DP istri, belum DP anak. Diperkirakan 12.000 jiwa
telah diberi makan hanya dengan apa saudara? Satu doa di hadapan Tuhan oleh Sang Mesias, pemilik Paskah itu. Saudara, the power of Passover. Ada kuasa dalam Paskah. Hari ini saudara, saya percaya engkau akan terima. Terima yang ilahi, terima dengan iman. Pada hari Paskah sebagaimana Tuhan menyediakan yang ilahi, demikianlah yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidupmu dan hidupku. Hari itu Alkitab berkata, saudara, di dalam firman Tuhan, mari kita balik. Di hari Paskah, ayat 11, ini yang harus kita lakukan. Tolong seorang baca bagi kita. Mana Pendeta James kan? Saya baca dulu. Oke. Inilah Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti, ia mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dengan ikan-ikan itu. Saudara, kemudian Yohanes 6 ayat 11 kita lihat ayat 23. Ini yang kedua. Tapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias, datang ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Diulang kali kata apa? Mundur ayat 11. Mengucap syukur. Ada kuasa dalam ucapan syukur. Di Paskah ini bersyukurlah kepada Tuhan. Kalau mau pikir 5 roti 2 ikan itu makanan yang sederhana. Amin. Haleluya. Tapi mereka mengucap syukur. Bapa, Yesus Kristus mengucap syukur kepada Bapa. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala perkara. Baik atau tidak baik, keadaanmu menurutmu tidak baik, ucaplah syukur. Terima kasihlah kepada Tuhan. Hari itu 5 roti 2 ikan. Yang pertama itu makanan biasa. Yang kedua mana mungkin cukup. Tetapi Yesus melipat gandakannya ketika dia angkat dan dia mengucap syukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Katakan kiri kanan saudara, ada mujizat dalam bersyukur. Ketika makan, saudara ya, jangan mengucap syukur. Nanti ada sate bak, ada Scooby-Doo, ada Batman. Saudara, baru mau berdoa makan. Kenapa? Karena yang mewah-mewah. Ada kungfu. Apa itu? Kue tiao dan apa? Fuyung hai. Baru mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Tapi kalau cuma dabu-dabu, ya saudara cuma ambil langsung makan. Cuma dabu-dabu, kok ibu mau pakai mengucap syukur? Iya. Saudara, saya pernah bilang ke Kif, apa berdoa cuma begini kong? Begini, Tuhan udah dengar, itu kan dari dalam hati. Kita bilang berdoa, terima kasih Tuhan untuk makanan dan minuman. Ada yang berdoa mungkin, dia berdoa saudara, karena kerinduannya akan Tuhan, dia berdoa, Tuhan terima kasih untuk nasi ini, yang berawal dari beras, yang ada tanang Tuhan. Kemudian, tapi mama beli di pasar. Ada taruh di rice cooker. Kong jadi nasi. Dan Tuhan saking dia merenungkan perjalanan. Itu berkat. Dan Tuhan terima kasih untuk ikan ini. Setelah dipelihara di tambak, dia kemudian diangkat oleh nelayan. Dijual ke pasar baku dapat dan tapi mama. Dia beli 1 kilo. Kemudian dia goreng Tuhan. Oh taruh dengan tomat. Terima kasih. Plus sayur. Terima kasih untuk sayur ini Tuhan. Yang telah dipupuk di ladang, yang telah disiram oleh hujan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Saudara, betapa berkat itu. Saudara melewati banyak hal lalu sampai di mejamu. Ada yang doa firman, doa makan doa firman. Saudara tahu doa makan doa firman bagaimana? Nasi ini Tuhan, sebagaimana firman Tuhan, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Oh, sebagaimana Tuhan telah memberikan hujan awal dan hujan akhir. Oh, Tuhan telah menjauhkan dari belalang pelapi dan pelompat pengerip. Maka tiba-tiba nasi ini ada Tuhan di tempat ini karena telah dibeli. Terima kasih Lord. Dan terima kasih untuk lauk ini. Sekalipun gelombang tinggi dan nelayan pergi, Petrus engkau berkata, tebarkan jalamu lebih dalam, lebih
sayur kol. Terima kasih Tuhan untuk iman sebesar biji sesawi. Seperti sayur kol ini. Dan dia tutup dengan doa syafaat. Berkati nelayan, berkati petani, berkati yang memasak Tuhan. Oh Tante Mama yang telah menyiapkan hidangan ini. Dalam nama Yesus, amin. Tapi dia mengucap syukur dalam 3 versi. Ya, doa syafaat, doa firman. Amin. Saudara mau mana? Kalau makan doa apa? Silakan. Tanya kira-kira makan doa apa? Terima kasih Tuhan, talang. Sebenarnya doa lebih panjang kalau semua yang di situ daging. Karena bahaya kolesterol, saudara. Saudara harus doa dengan sungguh-sungguh. Amin. Seringkali kita lupa perjalanan berkat di meja adalah perjalanan penyediaan ilahi. Saudara lihat ke Kongo. Saudara, susah orang terima makan. Mereka makan 1 hari 1 kali, 2 hari 1 kali. Orang makan 3 kali. Pagi breakfast. Oh siang saudara lunch. Malam dinner. Ya tengah malam winter. Saudara, kenapa saudara? Karena sudah terlalu banyak. Belum di sela-sela biapong, cake, salad, makanan pembuka. Ya apa saudara? Ubi kayu. Makanan penutup, podeng. Dan saudara berkata, oh Tuhan kita banyak masalah. Tuhan bilang merengana makan terus. Sementara di luar sana, saudara lihat hari ini Myanmar, helemu makan susah. Apa alasan kita untuk berbantah dengan Tuhan? Apa alasan kita untuk tidak mengucap syukur? Makanya kalau hari ini kita melompat seperti ini, itu adalah sebuah kewajaran. Bahkan lebih lagi yang harus kita buat. Karena orang di luar sana sedang bertaruh nyawa untuk apa yang namanya berkat di atas meja. Tapi saya dan saudara dipelihara dan disediakan oleh Tuhan. Mari tepuk tangan kepada Allah kita. Allah kita luar biasa. Saudara, Allah kita ajaib. Yang kedua, ketika Tuhan mengambil roti itu, Ia memecah-mecahkannya. Saudara, Alkitab berkata di dalam ayatnya yang ke-10. Mengucap syukur, membagi-bagikannya. Versi Matius, dia memecah-mecahkannya. Roti itu bicara firman. Karena Alkitab mengatakan Yohanes 6, ada selanjutnya ayat 48. Akulah roti hidup. Tuhan berkata, nak kalian butuhkan makanan, tapi yang kalian lebih perlu roti hidup, yaitu firman. Firman. Makanya saudara, seorang perwira Roma, dia tahu bahwa dia bukan orang Yahudi. Dia tahu dia tidak punya hak banyak. Hari itu dia minta supaya anaknya disembuhkan. Saudara ya, orang yang ada di rumahnya disembuhkan. Matius 8 ayat 8. Itulah sebabnya dia katakan seperti ini. Matius 8 ayat 8. Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Dia berkata, kenapa? Karena dia seorang perwira Roma. Secara hak, dia tidak boleh dapat hak. Dia bukan orang Yahudi. Tapi hari itu dia berkata, katakan saja sepatah kata. 1 kata saja Tuhan. Aku hanya minta 1 kata saja Tuhan. Karena 1 kata yang engkau keluarkan bisa mengandung kuasa hambaku sembuh. Betapa dia haus dan lapar akan Tuhan. Dia tidak berani menuntut banyak. Karena Alkitab berkata, kepadamu ku beritahukan rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada mereka aku berbicara dengan perumpamaan. Kepada saya dan saudara, Tuhan buka banyak yang ilahi. Tuhan berikan firman untuk menuntun. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki-kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Saudara, tetapi banyak kali kita menganggap enteng firman. Karena mungkin terlalu banyak kita dengar. Perwira ini hanya mohon Tuhan, sepatah kata saja. Sama seperti perempuan Fenisia. Markus 7 ayat 23. Ayat 24, 25, 26. Kedatangannya dirahasiakan 25. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang Lia. Lalu dia datang
Dia tersungkur di depan kaki. Jadi dia cari-cari Pak Tuhan. Dia dengar tentang Tuhan. Dia datang, dia tersungkur. Banyak hal yang dia lakukan. Ayat 26. Perempuan itu seorang bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu demi anaknya. Ayatnya yang ke-7, 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dia tahu. Ayat 28. Makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Dia cuma minta apa? Remah-remah. Saudara pernah roti kong ada DP alus-alus? Dia cuma minta itu. Dia bilang, betul Tuhan, tapi biar kita makan remah-remah. Sama dengan perwira tadi. Tuhan, kita tidak minta banyak. Kita memang bukan orang yang layak, karena kita orang Roma. Ya, kita bukan bagian dari bangsa Israel, bangsa yang kau pilih, bangsa yang kau tebus, bangsa yang kau cintai, bangsa yang kau sayangi. Itu pendapat. Tapi Tuhan, aku minta satu kata saja. Dan Tuhan berkata, besar imanmu. Karena ada banyak orang, aku bicara banyak hal, tetapi mereka tidak mau menerima. Tapi engkau dengan satu kata saja, engkau percaya mengandung kuasa. Saudara, satu kata dari Tuhan bisa mengubah hidupmu dan hidupku. Ketika saya dan saudara terima dengan iman, terima dengan percaya, ketika sesuatu bergema dengan kuat dalam hatimu, seperti pergilah, ya beritakanlah Injil, atau sepertilah ampunilah orang yang bersalah padamu. Engkau sedang taat, engkau sedang berjalan, engkau sedang melangkah dengan iman. Dan apa yang Tuhan firmankan yang engkau dan aku lakukan, saudara, itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Alkitab berkata perempuan Sirofenisia ini tidak minta banyak. Dia bilang, Tuhan kalau minta roti, dia kan roti hidup. Kita kotuk setelah lalu GR, tanda berani. Kalau mau minta roti kasih yang Tuhan, karena roti itu untuk anak-anak. Tuhan bilang kalau begitu DPC saja, dong. Iya, memang DPC saja. Remah. DPC saja Tuhan. Kalau cuma itu ada untuk kita, DPC saja Tuhan. Berapa banyak dari hari ini kita di Paskah ini, renungkanlah. Firman-lah yang menjamin hidup kita. Berapa banyak kita anggap enteng dengan firman Allah. Kita bermain-main dengan firman Allah. Dan nanti ada orang luar yang lebih menghargai firman. Mereka yang akan dijamah oleh Tuhan. Itu saudara, sudah dimuatkan oleh firman Tuhan. Yesus berkata, kamu tahu, di akhir nanti yang terkemudian akan menjadi yang pertama. Tapi yang pertama akan menjadi terkemudian. Kenapa? Saudara, kenapa itu nubuatan yang keluar dari mulut Yesus sendiri? Yang saudara, satu-satunya ayat yang saya tolak tidak akan pernah terjadi di antara kita. Saudara, saya berharap saya dan saudara tetap berada di garis depan sebagai penerobos, sebagai pembuka jalan, sebagai orang yang mempersiapkan jalan. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dan saudara menjadi karpet merah, di mana orang-orang lewat, di mana orang-orang mengenal Allah, di mana orang-orang mencintai Tuhan, di mana orang-orang berlari kepada Tuhan. Itulah takdir Kingdom Vision. Menjadi penerobos. Seperti wanita pendarahan, sejak dia menjamah ujung jubah Yesus. Saudara lihat ayat berikutnya berkata, orang-orang di pasar, orang-orang di market, orang-orang dimanapun melakukan seperti apa yang dia lakukan. Sejak hari itu keadaan berubah. Kenapa? Karena ditemukan seseorang penerobos yang menerobos dengan cinta, yang menerobos dengan apa sekalipun harus berada di bawah kaki-kaki manusia demi menyentuh ujung jubah Yesus. Dan hari itu Alkitab berkata, dimanapun Yesus pergi, di kota-kota, di desa-desa, di pasar-pasar, orang-orang menjamah. Mereka ikut siapa? Ikut dari penerobos ini. Tahukah saudara? Itulah destiny Kingdom Vision. Itulah destinimu. Di mana engkau, oh seperti orang ngeliat, oh sama dengan dorang, sama dengan dorang. Oh apa dorang begitu mencintai Tuhan. Oh dorang begitu rindu akan Tuhan. Saudara, ini adalah satu awal memberi makan bangsa ini. Dengan apa? Tuhan cuma minta kepada kita duduk di kaki Tuhan, mengucap syukur, tunggu firman. Karena firman akan menguatkanmu, firman akan menyediakan, firman akan melakukan sesuatu. Bahkan firman akan mengkonfrontasi semua kuasa-kuasa kegelapan. Itu dilakukan Tuhan di saat Paskah. Ingat, di saat Paskah, tadi kita baca Paskah zaman perjanjian baru, di Paskah zaman perjanjian lama, tepat di mana Paskah diadakan, yaitu dalam kitab Keluaran 12. Mari kita lihat. Keluaran 12
ayat 2. Pendeta James tolong baca bagi saya, bagi kita. Oke. Kemudian tanggal berapa itu? Ayat 3. Oke, jadi bulan pertama tanggal 10. Oke. Tapi saudara, domba itu akan disembelih tanggal berapa? Alkitab mengatakan di dalam ayatnya yang ke 6. Ya. Ayat 7. Ayat 13. Tidak ada tulah kemusnahan apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14. Mari baca sama-sama. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, turun temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Turun temurun dari anak cucu. Saudara, ini harus dikumandangkan bahwa ada kuasa di dalam darah. Hari itu tanggal 10 ikat ini domba, tapi tanggal 14 baru bantai. Makanya saudara, di tanggal 14 itulah Jumat Agung yang kita rayakan kena pada tanggal 2 ya saudara, Jumat Agung ini 4 hari mundur. Saudara tahu inilah harinya. Hari ini saudara, kita sedang mempersiapkan mereka, para kepala rumah tangga. Saudara sedang ikat itu domba. Saudara, kalau kita kembali, mari kita mengimajinasi kita ada pada saat itu. Dan hari itu sang bapa mengkonfrontasi Firaun. Saudara tahu selama ini 430 tahun. Oh saudara, Firaun memperbudak Mesir, Firaun memperbudak orang Israel. Dan saudara, hari itu Tuhan mulai menekan. Beberapa mundur sebelumnya, bulan mundur sebelumnya Tuhan mulai menekan. Kenapa? Sudah masuk masa pembebasan. Tuhan tekan dengan apa? Air menjadi darah. Tiba-tiba di kolam, di panci, saudara, di sungai semua jadi darah. Yang tandanya apa? Mempermalukan dewa yang mereka sembah. Supaya air, Tuhan berkata, akulah Tuhan atas air. Akulah air hidup. Air berubah jadi darah. Semua berbau busuk. Kemudian lalat. Menggambarkan apa itu lalat? Bayangkan saudara, wabah lalat di mana-mana. Bayangkan kejijikan ada di mana-mana. Saudara lihat kalau ada lalat. Makanya kan iblis disebut raja lalat, Beelzebul. Perkara-perkara najis, orang Mesir berbuat yang najis, Tuhan hukum dengan apa? Semua lalar. Bisakah saudara makan lalar tera sana sini? Oh saudara, menimbulkan penyakit. Kemudian nyamuk, malaria, demam berdarah, nyamuk Aedes aegypti, nyamuk malaria. Saudara, kemudian apa? Tulah, penyakit sampar pada ternak, kemudian barah. Saudara, kemudian kegelapan. Semua itu Tuhan mulai menekan. Ya, kalau menurut saya Tuhan bilang ini, ngoni kan sudah bikin susah tapi umat. Sekarang ngoni terima di bagian. Ya saudara, Tuhan bagi serangan pertama, serangan kedua, sampai serangan ke-9. Firaun tetap berkeras hati. Saudara, hati-hati menindas anak Tuhan. Tuhannya akan marah. Amin. Saudara, Tuhan kalau balas, makanya jangan, Tuhan bilang begini, jangan balas kepada orang yang berbuat jahat padamu. Pembalasan adalah hakku. Saudara, kenapa Tuhan kalau balas? Tuhan bilang secukup, sekarang kita hukum penghuni global. Wih saudara, bayangkan tulah demi tulah, penyakit sampar, pandemi saat itu, corona bergerak. Saudara saat itu, saudara coba bayangkan, barah, ya saudara, kelaparan, penyakit sampar. Saudara, tanaman yang mereka tanam tidak ada menghasilkan. Tuhan bagi secara ekonomi, Tuhan bagi secara kesehatan, Tuhan buat mau tumbang ini Firaun. Tuhan balas semua apa yang dilakukan orang Mesir terhadap orang Israel. Dan terakhir, serangan paling telak. Seluruh saudara anak sulung daripada orang Mesir tewas. Termasuk anak sulung pewaris tahta Mesir dibunuh pada malam itu. Anak sulung dari Firaun, saudara, mati. Hari itu Firaun meraung-raung
Kenapa Tuhan balas? Kamu sudah banyak buat salah kepada umatku, banyak buat jahat. Hari ini adalah hari pembebasan. Aku bawa mereka keluar pada saat Paskah. Ketika kuasa darah dilepaskan, iblis akan melepaskan tekanannya. Iblis akan melepaskan genggamannya. Iblis akan melepaskan karena dia telah hilang kuasanya. Ketika darah dicurahkan atas hidupmu dan hidupku, terjadi konfrontasi ilahi. Iblis sudah dikalahkan. Kemelaratan, kematian dini dalam hidup rumah tanggamu, semuanya itu putus karena kematian Kristus di atas kayu salib. Saya berdoa, Alkitab menjanjikan pemusnah tidak akan pernah masuk dalam rumah tanggamu. Oh, itulah yang terjadi karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Darahnya menjamin kita. Darah yang tercurah dari pembuluh darah Nabi Immanuel, itulah yang menolong kita, yang membersihkan kita, yang menyucikan kita. Supaya apa? Kita bebas, kita menang, kita diberkati. Oh, kita berjalan dalam roh kemenangan. Itulah yang Tuhan kerjakan. Tidak sesimpel yang kita pikirkan. Harganya terlalu mahal. Darah. The power of Passover. Jangan pernah anggap Tuhan tidak bisa tolong. Semua hujat, celah, noda, aib yang pernah turun atas kepalamu akan Tuhan balikkan kepada lawan-lawanmu. Tuhan berkata dan berkat atas akan turun kepada orang yang teristimewa, kepada kepala batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya, yaitu apa? Umat yang percaya kepadanya. Hari ini mungkin kita bayar harga. Hari ini kita bayar dalam doa. Kata bayar di sini, saudara, bukan sesuatu yang dimana ketika kita bayar, kita merasa sudah melakukan hebat untuk Tuhan. Tidak. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Semua jerih lelah, semua uang, semua tenaga. Satu saat saya mau katakan Tuhan tidak akan pernah berhutang. Itu selalu Tuhan. Tidak akan pernah berhutang. Roti dan minyak yang janda berikan kepada seorang hamba Tuhan bernama Elia, Tuhan kembalikan dengan pemeliharaan selama 3 tahun 6 bulan. Selama janda itu membutuhkan. Jauh lebih banyak segala uang yang kita korbankan, segala jerih lelah yang kita korbankan. Saudara, Tuhan sebenarnya kalau Tuhan tidak balas pun tidak apa-apa. Sebenarnya. Kenapa? Karena Tuhan telah beri yang paling utama, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus. Oh saudara, dia telah berikan bagi kita. Apa alasan kita memberi hidup? Apa alasan kita, saudara, memberi segala apa yang kita punya? Karena Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Ya saudara, satu pujian bilang, ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Saudara ya, walau badai datang saudara, oh kita akan tetap mengasihi Tuhan. Karena apa saudara? Ya tidak pernah terbayar. Refnya bagaimana? Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Ya saudara, terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Ya saudara, apa yang kita miliki, yang kita mau beri, tidak cukup. Hari itu anak itu punya 5 roti 2 ikan. Tuhan kembalikan dengan apa? 12 bakul. Hari itu, saudara, rekor pembungkus terbanyak yang ada di Alkitab. Ya saudara, dia tidak bawa plastik. Ya saudara, tapi dia bawa bakul 12. Saudara, mungkinkah dibagikan ke para murid yang dari tadi melayani? Saudara, saya tidak pernah tahu. Tapi yang jelas sisanya 12 bakul. Tapi ikan habis. Yang Tuhan gandakan DP roti. Roti dan ikan. Tapi yang sisa, Alkitab bilang begini. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Bayangkan saudara, kalau satu makan 5 ekor, satu 10. Siapa tuh dek kecil-kecil kok bu? Jadi tabagi 10. Perasaan di sana ikan Petrus Kang. Saudara ya, ini kalau dapat orang Langoan, ya tidak cukup kasihan. Karena kita orang Langoan. Ya saudara, baru tapi anak kita tanya, makan apa? Mie goreng atau mie kuah? Atau campur apa? 3-3 mah. Oh haleluya. Kita bilang, tak kira mau pilih salah satu, 3-3. Saudara ya, kenapa ini? Dibuatnya ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kuasa Paskah.
Ngana berapa porsi, ngana berapa porsi, ngana berapa. Oh saudara, sebanyak yang mereka kehendaki. Ayat 12. Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Walaupun Tuhan suka menggandakan, Tuhan ini mau orang buang-buang berkat. Pesan saudara, satu meja, harga 5 juta. Mau makan cuma cicip-cicip, kong keluar. Jangan. Amin. Oh enggak keluar bu, bungkus. Bagikan di panti asuhan. Di mana saudara bawa itu. Tuhan ingin apa saudara? Kita memberi, bagi. Bagi tanggal 23 toh. Ini peserta tanya. Ada dari Lembe, ada dari Bolmong, dari Lolak, dari mana. Orang mau bayar berapa? Tapi yang usah bayar. Ada yang mau kasih makan pangoni. Datang coba bawa hidup anak-anak muda. Ya, karena ada orang-orang seperti murid Yesus yang kasih berbagi. Ini murid Yesus. Tuhan gandakan, Tuhan suruh bagi. Tuhan ingin mengajar mereka. Untuk apa? Bagi yang ada padamu. Bagi yang ada dalam hidupmu. Melipat gandakan kurang kita tahu. Yang penting atur. Makanya diatur. Ada yang 50, ada yang 100. Saudara baca di 4 Injil. Ya saudara, nyanda apa saudara? Nyanda apa ini? Tafiaro. Makanya di kaum muda kan ada pengaturan. Ya kan? Ada yang atur ayat, ada yang atur coklat, ada yang atur kursi. Bus disediakan di tempat ini, ada yang akan jaga bus. Wow, ini saudara persembahan anak-anak muda ini. Saudara, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Ya saudara, kemarin saudara ada anak yang datang pada saya. Ini kita pedohi jajan. Kau mau apa ini? Menabur di KKR Jo. Tanya jadi beli roti. Kita terima. 100.000. Menabur Jo kata. Ini anak 5 roti 2 ikan. Saudara, Alkitab bilang apa? Kumpulkan potongan-potongan. Jangan buang-buang. Amin. Ayat 13. Mereka mengumpulkan mengisi 12 bakul. Dan ke-5 roti jelai yang lebih setelah makan. Enggak tulis ikan. Ikan so habis. Saudara. Di mana-mana ikan so habis, sisa nasi. Itu sangat alkitabiah saudara ya. Iya saudara ya, dari ke-5 roti jelai. Saya baru baca, ada yang tersisa, ada yang dihabiskan. Semua pengorbanan, habis-habisankah engkau melayani Tuhan? Amin. Kita tenaga sampai habis. Amin. Kita lelah. Ya, apa saudara beri untuk Tuhan? Habis-habisan untuk Tuhan. Apa yang kau berikan? Saudara ya, seperti janda kemarin di Budina khotbah, 2 peser. Semua itu dia punya, dia kasih. Kau hidup berikut dan dia bilang hanya Tuhan yang tahu. Iya saudara, ini orang punya iman besar. Dan Yesus ada di muka peti persembahan. Dia bilang janda ini memberi lebih banyak. Karena semua yang ada padanya itu habis-habisan dia. Amin. Ada yang kasih 10 juta masih banyak di bank. Amin. Tapi itu juga adalah sebuah pemberian. Sebuah korban yang akan Tuhan bilang, aku akan lipat gandikan. Karena Tuhan bilang ketika dia bawa seorang yang dirampok oleh saudara orang-orang, saudara orang Samaria yang baik hati. Saudara ingat, dia bawa di penginapan, dia lap dengan minyak, dia basuh dengan anggur, dan dia bilang kepada pemilik penginapan, "Napa 2 dinar? Dan jika dia mau belanjakan lebih, ya lakukanlah. Karena aku akan mengganti uangmu pada saat aku kembali." Pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara yang peduli orang lapar, orang haus, orang butuh tumpangan, orang gila, orang asing, yang saudara beri makan, beri tumpangan, saudara doakan, saudara berkati, saudara kasih makan. Tuhan berkata, "Mari nak, terimalah kerajaan Bapakku yang telah disediakan bagi kamu." Saudara, semua itu akan Tuhan balas. Mari habis-habisan untuk Tuhan. Ya saudara, habis-habisan. Kita mempersiapkan yang terbaik. Saudara ya, ada yang berdoa. Saya melihat ada yang berdoa begitu sungguh-sungguh. Ada yang berdoa saking menahan kantuk di soba diri ke siang. Saudara sostan begini. Hiralabasyaka, berperang dengan apa? Rasa mengantuk. Dia ingat itu firman. Ya saudara, roh penurut daging lemah.
Ya saudara, dia berdiri. Ada yang sobat jalan kemarin kita lihat. Ya saudara, ada yang serta gulung-gulung. Saudara, ya solap-lap tuh testa. Ada yang serta giling-giling. Saudara, artinya apa? So, setengah mengantuk, setengah tidur, setengah duduk. Belum kelar-kelar tuh penyembahan. Saudara, itu semua persembahan di hadapan Tuhan. Hari apa saudara, minggu yang lalu mereka memuji Tuhan sampai oma-oma kepala menara doa. Saya sampai kaget. Ibu Menanoma tiba-tiba dia taruh tangan di pinggang dan dia berkata, di sanalah. Wih, kita kaget, kita kira menara doa biar setua-tua. Yesus Raja segala. Wih saudara, dengan apa kekuatan yang luar biasa, semua itu persembahan di hadapan Tuhan. Ada yang kita semua bawa firman, dia pergi di kamar mandi. Dia balik basah-basah. Dia berkata, tak mesti cuci muka, jangan tuh sana bagi di khotbah. Ya saudara, dengan segenap hati berdoa saudara ya, sampai salah lirik. Mereka tetap menyanyi. Karya terbesar jadi karya terindah. Saudara, mau hati terindah ke karya terbesar digabung satu kali jadi karya terindah. Saudara, yang lema nyanyi karya yang terindah. Ya, hati yang terbesar bagi hampir siang. Saudara ya. Iya, kalau siang-siang begini salah. Karena semua mata hari ini karena sama anak ya bagi. Tapi hadirat Tuhan bergerak dengan kuat. Karena dia tahu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap rasa, tenaga. Ya saudara, ada yang terlihat syukuran jaban nafas satu-satu karena baru pertama puasa Ester. Ada yang kita bilang jangan pulang sayang. Kalau nggak pulang Anda mau gagal di hari kedua. Percayalah. Jadi saudara, nyandak mau pulang. Karena begitu sampai di rumah kacang susu, susun dan lain-lain. Ya saudara, akan ada. Jangan, tolonglah jangan. Karena kita sedang mencapai satu kuota. Semakin banyak orang yang berdoa dan berpuasa, saudara, semakin banyak naik doa permohonan di hadapan Tuhan untuk bangsa ini dipulihkan, kota ini disembuhkan, tahan malapetaka, tahan gempa bumi, tahan tsunami, tahan longsor, teroris pergi. Kenapa saudara? Kita butuh hanya Tuhan yang dapat menjaga kota. Yang terakhir, apa kuasa Paskah? Mari kita lihat dalam Yosua. Jadi kita lihat dalam perjanjian lama awal, Paskah pada perjanjian baru Yesus, kemudian Paskah di mana janji Tuhan kepada orang Israel dalam kitab Yosua pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke 4 ayat 19, sorry. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama. Mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Mereka tiba di tanggal 10 bulan pertama pada saat domba itu diikat. Dan pada saat domba disembelih, Yosua pasal 5 bilang begini, ayatnya yang ke-10. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Mari mundur 4 ayat 19. Kenapa pakai ini? Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, 40 tahun lalu. Mereka keluar dari Mesir. Tadi saudara baca toh? Dari tanah perbudakan, tanggal yang sama, tanggal 10 bulan pertama. 40 tahun kemudian mereka keluar pada saat Paskah. Mereka tiba di tempat yang ditujukan Tuhan, tanah perjanjian, pada saat Paskah. Perhatikan, mereka keluar dari Mesir pada saat Paskah. Mereka masuk pada saat Paskah.
Oh, masuk keluar mereka ada dalam jaminan Tuhan. Tuhan tidak membiarkan mereka keluar dalam keadaan yang papa. Tuhan pelihara mereka sampai janji Tuhan, engkau akan menginjakkan kakimu di tanah yang berlimpah susu dan madu. 40 tahun Tuhan masih tetap setia. Di waktu Paskah mereka keluar, di waktu Paskah mereka masuk. Mereka keluar dari sungai Yordan yang lebarnya 30 meter menjadi 100 meter pada saat musim menuai, pada saat tidak ada kemungkinan untuk dilewati, pada saat kemustahilan, pada saat halangan begitu banyak. Tetapi hari itu Tuhan membelah sungai Yordan karena janji Tuhan, Paskah membawa kemenangan. Itulah sebabnya jangan pernah takut. Engkau telah masuk tahun 2021, engkau akan keluar dengan jaminan darah Yesus. Engkau akan berjalan dalam anugerah Tuhan. Masuk bulan April ini, engkau masuk dan engkau akan keluar dengan keadaan yang diberkati, dengan keadaan yang selamat. Karena darah Yesus menjamin hidupmu, menjamin hidupku. Hari ini High Kingdom Vision, firman Allah mendeklarasikan dalam hidupmu bahwa kuasa darah Yesus menduduki engkau sebagaimana anak domba Paskah mengkonfrontasi segala hal-hal yang buruk, yang jahat. Oh, engkau keluar dengan kemenangan. Dan hari ini Tuhan menjamin masuk keluarmu. Tuhan menjamin, Yehova Jireh, Yehova Shammah, Allah Immanuel itu menjamin engkau. Dan aku memperkatakan sebagaimana penyediaan ilahi pada saat Paskah, dan Yesus berjalan di atas air dan berkata, jangan takut. Adapun gelombang yang menghantam hidupmu tidak akan pernah mematikan engkau, karena Tuhan yang berjalan di atas air memegang tanganmu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus the power of Passover nyata dalam hidupmu. Mari sembah Tuhan.